Kalian kan nggak ngerti. Kalau kalian seandainya ngerti, kalian pasti sudah meninggalkan agama Islam. Nih, saya kasih tunjuk Bang ya. Nih, bentar ya. Bentar Bang. Saya tunjukkan. Kita bukakan di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ya Bang ya. Nih, saya balik dulu kamera Kejadian saya. 22. Kejadian 22, sekejap saya buka Ya, bang. Kejadian pasal 22. Makanya kalian itu ada dalam Quran. Jika kamu ragu-ragu, suruh tanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Ayo Bang, jangan dimatikan Bang kameranya. Kameranya jangan dimatikan Bang. Saya buka aplikasi sekejap. Sabar, Ya, sabar ini dulu. saya bantu, saya bantu. Anda kan sudah malas membuka Quran kan, membuka Bible, buka Quran Anda malas. Karena memang seperti itu tabiat kalian. Gak apa-apa, nih Bang ya, Kejadian pasal yang kedua-dua. Nih, ini judulnya itu kepercayaan Abraham diuji. Oke? Nih, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firmannya. Ini nggak mimpi-mimpi bang. Nggak seperti di kitab Anda, mimpi-mimpi. Ya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah ia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu bangkitlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatannya kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sudah itu kami kembali. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Lalu sahut Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ya, ini agak sedikit panjang. Saya persingkat aja. Ya, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Lalu Abraham menoleh. Perhatikan ini bang. Ini ayat ini nih. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Ini kejadian-kejadian seperti ini sering bang di padang gurun. Sering. Ya, entah itu rusa, entah itu kambing, itu sering nyangkut tanduk mereka itu di belukar. Kalau Anda sering nonton wild animal itu kejadian seperti ini sering terjadi. Ya. Nah, ketika Abraham menoleh ke belakang, ya, dilihatnya ya, ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Nih Bang, Bible ya Bang ya. Jadi ketika Anda baca Bible, oh begitu ceritanya jelas ya. Jadi ketika Anda baca Bible, nggak ada di situ. Lalu kami ganti dengan sembelihan besar. Itu apaan bang? Ganti sembelihan besar itu apa maksudnya? Ganti sembelihan besar, sembelihan dinosaurus. Badak bercula 5. Nah, coba silakan. Oh, yalah Nabi Ismail apa Nabi Ibrahim sembelih anak, kita nak sembelih apa bang? Yalah lepas kita tahu Gak cerita. nyambung kan? Bang, yang kita bahas
Betul nggak Anda menemukan bahwasanya isi Quran Anda itu menceritakan hal-hal yang sudah ada di Bible? Anda nangkap itu nggak dari tadi? Ya, saya paham. Abang nak bagi Nangkap. tahu. Puji Tuhan masih nangkap. Anda melihat indikasi plagiatisme di situ? Uh, Abang Idris bagi tahu cerita sembelihan itu ada di Bible. Benar. Ya. Kemudian di Terus ada Quran di Quran Anda dikatakan, melihat juga? ya, tapi Nah, penceritaannya Anda berbeza. melihat nggak? Kan? Anda melihat nggak kesamaan begitu kemiripan Anda lihat? Kalau dalam Islam versinya berbeza sikit, Abang Idris. Bukan, yang saya tanyakan kemiripan. Anda lihat kemiripannya? Kalau sumber itu dari yang benar, tetap benar. Yang ditanya apa? Bang, yang saya tanya abang lihat kemiripan itu tidak? Iya, benar. Nah, gitu dong, lihat kemiripan. Artinya Al-Quran menceritakan hal-hal yang sudah ada di Bible, betul? Oke. Nah, sekarang saya tanya bang, lebih jelas Quran apa lebih jelas Bible? Oke, kalau Bible jelas apa bagusnya, kalau Quran tak jelas apa bagusnya? Enggak, saya tanya dulu, mana ketika abang baca tadi, saya bandingkan yang kedua tadi, mana lebih jelas bang? Yang lebih dipahami yang mana? Nah, oke lah, Bible lah lebih dipahami. Iya, makanya saya bilang bang, kalau Anda jujur menggunakan hati nurani Anda, Bible lebih jelas kok bang. Makanya Quran Anda itu bukan menyempurnakan bang. Bukan menyempurnakan, menyempurnakan bang. Semprul. Bukan menyempurnakan, tapi menyempurnakan. Makanya saya bilang bang, coba yuk baca gitu loh, baca. Nggak usah percaya sama siapa-siapa dulu. Nggak usah percaya sama ustadz, nggak usah percaya sama pendeta, nggak usah. Baca aja dulu. Kalau kamu sudah baca, kamu akan menyimpulkan hal yang sama. Kitabmu itu jiplak Bible. Itu baru satu contoh. Belum saya kasih contoh-contoh yang lain, Bang. Banyak saya kasih contoh, Bang. Gitu loh. Nah, seperti tadi tuh poinnya. Di dalam Bible jelas tuh. Ketika Abraham ingin mengayunkan pisaunya, berserulah malaikat Tuhan. Supaya itu tidak terjadi. Jangan, katanya. Cukup ujiannya sampai di sini. Lalu Abraham menoleh dia. Dia menoleh ke belakang. Ada seekor domba yang tanduknya itu tersangkut pada belukar. Mungkin tersenyumlah Abraham, kita bayangkan ya. Tersenyumlah, wah ini. Inilah yang akan kupersembahkan. Jelas cerita dalam Bible. Nah Quran datang. 700 tahun kemudian pengen niru-niru, pengen ditiru-tiru. Tapi dibilang sama Quran, lalu kami ganti dengan sembelihan besar. Orang Islam bingung. Yang diganti dengan sembelihan besar siapa? Anaknya Abraham. Anaknya Abraham berubah jadi binatang besar gitu. Makanya nggak bisa dipahami, Bang. Makanya Quran tuh bukan mau menjelaskan, Bang. Mau bingungin orang. Coba Abang jujur lah, jujur. Al-Quran datang itu bukan mau menjelaskan, malah bikin orang Islam bingung. Itu baru satu contoh bang, belum contoh-contoh yang lain. Oke lah itu hal-hal kecil, yang paling vital kan misalnya tentang penyaliban. Orang Kristen kan percaya kan bang, bahwa Yesus kami itu disalibkan. Quran datang 700 tahun kemudian datang Quran. Bukan dari tempat kejadian, jauh dari lokasi kejadian, peristiwanya, tanggal kejadiannya pun jauh, datang Quran. Yang disalibkan bukan Yesus. Lalu siapa? Yang diserupakan. Coba, abang bingung nggak? Siapa bang yang diserupakan? Siapa yang diserupakan bang? Tambah bingung bang. Aku tak hidup zaman tu bang, tak apalah. Iya, saya tahu Anda nggak hidup zaman itu, Bang. Saya juga nggak hidup zaman itu. Cuman secara logika. Quran datang bilang, yang disalibkan bukan Yesus. Terus siapa? Pokoknya bukan. Ini apa, Bang? Masa Al-Quran mau menjelaskan, bukannya dia lebih jelas, malah lebih membuat orang menjadi bingung. Orang Islam sendiri jadi bingung. Satu bilang Yudas, satu bilang siapa lagi Simon Iskariot. Semuanya bukan dari Quran.
Semuanya dari ngarang bebas. Coba abang setuju nggak bahwasanya orang-orang mencari Isa, ingin menyalibkan Isa? Oke. Kemudian orang-orang menyalibkan Isa yang palsu. Oke. Betul nggak? Tak tahu bang. Abang cerita lah. Tak tahu lah, pantas lah masih. Tak, saya hanya dengar cerita kan, baca buku tu, baca Bible kan cerita, kita pun tak alami kan, sekadar cerita kan. Iya, makanya gini loh bang, kita ini hanya bisa diskusi dalam ranah-ranah yang akademis. Kita nggak bisa berbicara dogma bang. Kalau kita debat dogma, kita debat kusir. Makanya kita bicara dalam ranah-ranah yang akademis. Gitu loh, seandainya Quran seperti slogannya menjelaskan, ingin menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu, harusnya Quran tuh lebih jelas pasti. Betul nggak? Tapi kenapa Quran nggak lebih jelas daripada kitab yang dijelaskan? Kalau dalam Bible jelas bagaimana peristiwa Yesus, ya kan, datang begini, terus dipakaikan mahkota duri, ya kan? Ada itu rinciannya jelas sekali. Datang Quran bilang yang orang yang disalib juga bang kan. Yesus. Lalu siapa? Pokoknya bukan. Gitu bang. Seperti itu bang ya. Jadi saya berharap ya Anda tadi sudah jujur lah. Anda mengatakan bahwa yang di Bible itu lebih jelas. Seperti itu. Itu baru satu bang. Mau saya kasih contoh-contoh yang lain? Terserah bang, no problem. Oke, kita kasih lagi. Kita kasih contoh lagi. Saya teman-teman pernah menyusun satu buku yang isinya itu apa-apa yang dijiplak Quran dari Bible. Itu buku itu sempat booming dulu ya. Tapi banyak yang kejang-kejang ketika baca. Nih, saya bukakan ya, misalnya dalam Quran, di dalam surat Yusuf ya bang ya. Nih, bentar. Sebentar ya. Sebentar ya, sabar ya. Kita tunjukkan. Sebentar. Nih, kita tunjukkan bagaimana Quran lagi melakukan plagiatisme terhadap Bible, tapi ngawur lagi nih. Saya tunjukkan lagi ya. Kita bahas-bahas hal-hal yang akademis gini, Bang. Jadi nggak menimbulkan debat kusir. Oke, ini Bang ya. Ini Quran surat Yusuf ayat 43. Oke, nih. Raja berkata. Ya, ini dia berkata kepada Yusuf nih, kepada orang yang terkemuka dari kaumnya. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Oke? Dan 7 bulir yang hijau dan 7 lainnya yang kering. Perhatikan nih. 7 bulir yang hijau, ya, dan 7 bulir lainnya yang kering. Hai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang tabir mimpi itu jika kamu dapat dapat menabirkan mimpi. Abang pernah baca ayat ini? Tak pernah bang. Tak pernah. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan terlebih-lebih untuk mencerdaskan dan menyadarkan saudara-saudara kita, para polemikus yang selalu menuduh kekristenan itu menyembah manusia. Nah teman-teman, apa yang sudah dibahas oleh Edis itu benar adanya karena kita lihat nama-nama tokoh dari Alkitab dan ada cerita-cerita yang mirip seperti yang tertulis di dalam Alkitab itu ada di kitab mereka. Nah, bagi teman-teman yang penasaran itu coba baca kedua kitab ini dan coba selidiki mana yang lebih jelas dan lebih lengkap ceritanya supaya Anda bisa paham dan bisa mempertimbangkan mana yang benar-benar dan mana yang tidak benar ceritanya. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.